warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran sejarah minat yang kali ini mungkin Ibu yang menyampaikan. Kalau kemarin Bu Pio yang menyampaikan, tidak usah kenalan ya. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 11 IPS 1 sampai IPS 6. Kita ketemu dengan materi yang kedua, yaitu tentang pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa yang berpengaruh bagi kehidupan manusia. Semua udah pegang sumber, silakan dibuka materinya. Kita lihat judul di sini adalah pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa penting. Kita bahas dari judul, ini adalah tentang pemikiran. Pemikiran apa saja yang bisa berpengaruh terhadap peristiwa yang terjadi di negara-negara Eropa atau negara lain di dunia. Nah, yang pertama adalah pemikiran tentang lahirnya Renaissance atau yang disebut dengan Renaissance. Apa itu Renaissance? Renaissance adalah lahirnya kembali, atau kalau orang Indonesia menyebutnya adanya perubahan dari abad pertengahan ke abad modern. Renaissance di sini artinya lahir kembali. Apa sih yang lahir kembali? Lahir kembalinya itu adalah rasa keinginan masyarakat untuk bebas berpikir, untuk kesadaran untuk memajukan dirinya sendiri, terus keberanian, dan juga lahirnya ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, pemikiran-pemikiran yang seperti itu akhirnya bisa merubah atau mempengaruhi kehidupan dunia, terutama di negara Eropa, yang nanti akan berpengaruh terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Renaissance dan humanisme ini adalah salah satu pemikiran yang bisa berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di negara Eropa, yang juga pengaruhnya terhadap negara-negara di dunia. Terus selain Renaissance juga ada merkantilisme. Apa itu merkantilisme? Merkantilisme adalah politik untuk mencari kekayaan atau mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Kita bisa membayangkan kalau mereka mempunyai keinginan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya atau mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, pasti mereka akan melakukan apapun untuk memajukan kehidupan dirinya dan kehidupan negaranya, terutama dalam bidang perekonomian. Dan di sini dititik beratkan pada perdagangan. Selanjutnya, pemikiran yang ketiga ada reformasi gereja. Mungkin reformasi gereja beda dengan Renaissance dan merkantilisme, karena reformasi gereja itu dipengaruhi dengan adanya pihak gereja, terutama Sri Paus, yang mengeluarkan surat ampunan dosa. Yang itu karena adanya atau karena lahirnya humanisme atau banyaknya sekali masyarakat yang sudah mampu membaca Alkitab, maka menurut mereka apa yang dilakukan oleh pihak gereja itu banyak sekali penyimpangan, terutama dalam surat pengampunan dosa. Dengan adanya reformasi gereja ini yang dilakukan oleh Martin Luther, maka itu berpengaruh besar terhadap agama Kristen itu sendiri, sehingga dari Kristen Katolik lahir Kristen Protestan. Terus selanjutnya, pemikiran selanjutnya ada yang disebut dengan abad pencerahan. Kalau abad pencerahan mungkin karena adanya pemikiran, karena adanya keberanian, karena adanya kebebasan, dan lahirnya para ilmuwan, maka akhirnya mereka menganggap bahwa ini adalah zaman memasuki era pencerahan, di mana masyarakat atau dunia mampu merubah kehidupan ekonominya, merubah kehidupan negaranya, sehingga mereka mampu untuk meningkatkan perekonomian yang lebih bagus lagi. Oke. Itu tentang pemikiran-pemikiran yang akan berpengaruh terhadap kehidupan di negara Eropa, juga kehidupan terhadap negara lain termasuk Indonesia. Nah, pemikiran-pemikiran tersebut diantaranya pengaruhnya yang paling dominan di negara Eropa. Salah satu contohnya adalah negara Inggris. Di Inggris sebelum terjadi revolusi industri yang besar, lanjut ya tentang revolusi industri. Sebelum terjadinya revolusi industri, di negara Inggris itu sudah ada revolusi, tapi revolusi dalam bentuk revolusi kecil sekali atau industri yang kecil sekali, yaitu yang hanya dikerjakan oleh tangan dan dikerjakan di rumah saja. Nah, tapi seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, banyaknya mesin-mesin atau alat-alat yang ditemukan oleh negara-negara Inggris itu sendiri atau lahirnya para ilmuwan, maka pada akhirnya industri yang biasanya dilakukan di rumah saja dan dikerjakan oleh tangan saja, mereka berpindah ke tempat yang lebih luas dan pekerjaannya diganti oleh mesin yang lebih besar. Nah, sehingga ini disebut dengan revolusi industri atau perubahan dalam bidang industri. Nah, perubahan dalam bidang industri ini nanti tentunya akan berpengaruh besar terhadap dunia, terutama bagi bangsa Indonesia yang kita bahas.
Kenapa? Karena kalau biasanya revolusi atau dikerjakan oleh tangan, mereka akan menghasilkan barang itu sedikit sekali. Kalau barang sedikit sekali bisa dijual ke tetangga atau bisa dijual ke kampung sebelahnya. Tapi kalau revolusinya sudah besar, sudah dikerjakan oleh mesin dan barang semakin melimpah, maka mereka akan memerlukan tempat untuk memasarkan hasil industri itu sendiri. Di samping itu juga mereka akan memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Maka untuk itu pengaruh dari revolusi industri ini akan berpengaruh besar terhadap negara lain sehingga terjadi kolonialisme dan imperialisme. Contoh, dari revolusi industri yang produksi semakin melimpah, mereka akan membutuhkan tempat untuk memasarkan hasil industri, maka mereka akan menuju bukan hanya berkembang atau bukan hanya berdagang di negaranya sendiri, tapi mereka akan keluar untuk mencari negara, untuk mencari tempat di mana mereka akan memasarkan barang itu sendiri. Di samping itu, mereka juga akan mencari bahan baku untuk hasil produksi mereka atau hasil industri mereka, untuk menunjang industri mereka. Nah, salah satu contohnya adalah Indonesia misalnya. Sebelum revolusi industri, bangsa Indonesia juga sudah termasuk negara yang mempunyai kekayaan yang banyak sehingga menjadi salah satu sasaran negara-negara Eropa, salah satu tujuan negara Eropa untuk menunjang industri mereka. Apalagi setelah terjadinya revolusi industri, maka negara Indonesia adalah salah satu negara yang dijadikan sebagai sasaran untuk negara Eropa, yaitu untuk mencari bahan baku industri itu sendiri. Sehingga dengan adanya revolusi industri terjadilah kolonialisme dan imperialisme. Mungkin itu dari pemikiran dan pengaruh dari pemikiran itu sendiri terhadap negara-negara yang ada di dunia, baik negara Eropa ataupun negara Asia. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian tidak paham. Dengan tidak paham berarti kalian akan mencari sendiri. Silahkan cari sendiri bagaimana pemikiran-pemikiran yang lain yang bisa berpengaruh terhadap kehidupan negara-negara di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan semangat untuk tetap sehat, semangat untuk mengikuti protokol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.